Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pengusaha muda, jumpa kembali bersama saya di Interview Kui. Nah, kali ini saya sudah ada di pinggiran kota Mataram. Tempatnya cukup asri, dikelilingi oleh sawah dan juga sangat sejuk ya, walaupun sudah masuk musim panas saat ini. Nah, sudah ada di Gilis kita, The Gili, Mbak Umi ya? The Gili Cafe. Oke, The Gili Cafe, dan sudah bersama ownernya ada Mbak Umi di sini. Yeah. Mbak Umi, kenapa kepikiran mengambil pinggiran kota nih, nggak di kota sekalian? Karena dulu kalau jujur nih, karena di sini lahannya murah. Oke. Terus selain itu, saya belum menemukan saat itu kondisi kafe yang depannya pemandangan sawah dan puncak Gunung Rinjani. Oke. Jadi pas kita keliling cari lahan, kita nemu di sini dapat tawaran lahan di sini. Terus kita lihat lokasinya, oh ini bisa jadi kafe. Terus di belakang sini ada rumahnya. Ini berarti memang dari pemilihan lokasi pun sengaja dipilih yang dekat dengan alam. Iya, karena memang itu tujuannya mencari yang beda, suasana yang beda. Kalau biasanya pemandangan kafe kan di tengah kota, ya, kemudian juga penuh dengan hiruk pikuk ya Mbak ya. Oke. Mbak Umi, kalau The Gilis sendiri pertama kali dibuka kapan? Awal Januari 2020 ya? Iya, awal Januari tahun 2020, kisaran tanggal 4 kurang lebih. Ya udah sekitar 10 bulan Mbak Umi ya? Iya. Nah Mbak Umi, ini dengar-dengar setelah sempat grand launching di Januari, kan kita kena pandemi nih sekarang. Nah setelah itu katanya sudah nggak beroperasi seperti biasa lagi, tapi sudah take away ya sistemnya? Iya, kita sistemnya hanya pre-order, orang order H-1, kita layani langsung dikirim. Kadang ada juga sih menu yang hari ini ready apa, orang order langsung delivery kayak gitu. Di awal-awal Mbak Umi, artinya kan harapannya tentu membuka kafe itu orang ramai datang berkunjung. Nah tiba-tiba ini ada musibah seperti ini. Waktu itu sempat ngerasa down nggak Mbak Umi? Artinya, aduh kok ini nggak sesuai dengan harapan. Gimana waktu itu Mbak Umi? Kalau sempet down pasti karena awal baru buka sudah kena kendala ya. Di mana saat itu kita sudah positif kan akan kafe ini akan ramai, karena sebelumnya kan saya dari Medina Kitchen, produk-produk Medina Kitchen sudah banyak dikenal, jadi istilah tidak susah untuk cari pelanggan lagi. Tapi ternyata karena kondisi pandemi, sempat saya dan tim berpikir bagaimana ini penjualan selanjutnya, gimana nih cara kita supaya tetap penjualan itu harus ada. Nah dari setelah kita terpikir untuk tetap take away, tetap menerima segala macam orderan kayak gitu. Sempat vakum nggak Mbak? Artinya dari Alhamdulillah tidak pernah. Langsung ya, dari ketika ada pandemi, dari proses orang datang ke sini langsung ganti setir ke take away tadi ya? Kita langsung adaptasi secepat mungkin, jadi tidak ada waktu istirahat seminggu 2 minggu. Waktu awal yang di Jakarta PSBB ya, itu kita sama sekali nggak libur, kita langsung genjot, ayo kita jualan. Tapi ya gitu, pegawai yang punya rumah deket sini silahkan pulang, yang rumahnya jauh kita suruh ngekos ini 2 minggu kayak gitu. Oke, itu luar biasa sekali. Menjaga. Itu dia pengusaha muda ya. Ketika kita mendapat kendala, jangan kemudian melemahkan diri, kemudian putus asa, apalagi sampai misalnya berpikir bahwa ya udah usaha sampai di sini. Tapi seperti tadi, ada kemudian inovasi-inovasi yang harus kita lakukan, Mbak Umi ya. Mbak Umi, kalau melihat aneka kue di depan saya sekarang ini, tentunya inikah yang waktu awal-awal ada di The Gili, atau memang ini modifikasi ketika sudah ada take away? Jadi menu ini yang selalu ada adalah lumpur surga dan salad buah. Itu adalah menu yang ada dari awal Medina, The Gili sampai saat ini kayak gitu. Yang lumpur surga yang ini yang putih. Yang putih ya? Ya, ini alhamdulillah best seller, favoritnya orang-orang. Kayak gitu. Baik. Nih pengusaha muda kalau belum pernah lihat lumpur dari surga ya kayak gini lah. Ini kenapa dikasih nama lumpur surga, Mbak Umi? Sebenarnya nama lumpur surga itu jajanan dari Kalimantan. Oh, memang sudah ada dari. Sudah ada namanya. Tapi untuk teksturnya itu saya modifikasi karena kalau tekstur asli nih, Mas, tekstur dia itu ada kayak rongga-rongga karena dia pakai telur yang banyak. Nah, kalau saya modifikasi supaya dia tetap lembut dan legit rasanya. Baik. Yang kedua tadi ada salad buah. Salad buah ya. Nah, ini salad buahnya. Ini menu best seller dari awal Medina Kitchen 2018. Yang bedakan dengan salad buah lainnya ini apa Mbak Umi? Apa pemilihan buah atau ada campuran di sini yang kira-kira beda Mbak?
Dari dressingnya beda, karena rasanya selama saya memakan salad buah di sini tuh lebih cenderung ke mayonaise. Kalau yang ini bener-bener rasanya itu saat makan gimana ya, coba rasain sendiri nanti Mas, rasanya akan bikin penasaran akhirnya lagi dan lagi. Karena biasanya kalau makan salad buah itu kan memang rasa dominan mayonaise itu kerasa banget ya. Dan ini merupakan salah satu menu favorit ya di Gilis sampai sekarang. Oke, pengusaha muda selain beberapa menu tadi juga ada yang seperti yang kita lihat ini modifikasi dari quizzes juga Mbak Umi ya? Iya betul. Kemudian di atasnya ada kasih topping buah dan juga kalau ini nyebutnya ini roll cake abon. Jadi modifikasi dari roti abon yang dijual di Britok. Seperti itu. Saya cari model yang beda. Nah, artinya ketika modifikasi makanan ini atau menu-menu ini kan butuh waktu gitu ketika itu Mbak Umi. Butuh berapa lama dari menu kafe yang artinya serba anak muda kemudian dimodifikasi seperti ini jajanan basah seperti ini, butuh berapa minggu ketika itu Mbak Umi? Bagaimana ya? Sepertinya tidak waktu lama Mas. Jadi seminggu itu kita langsung, kan kalau menu kafe itu menu yang ada selalu ready. Orang pesan tinggal dibuat. Kalau setelah pandemi itu kita langsung menu apa yang tidak akan kita jual selama pandemi skip, terus kita ganti. Jadi kita langsung rapat sama tim, apa-apa nih jajan, makanan yang bisa kita order. Terus kita juga akhirnya berbanting setir ke jualan tumpeng, snack nampah, dan akhirnya lain-lain lah. Oh, berarti kayak makanan-makanan berat seperti tumpeng juga yang lain-lain ada. Kita juga terima snack nampah, puding. Kalau puding kita juga terima aneka puding, dari puding yang puding hias, puding yang loyang besar, puding cup, kita terima semua. Jadi memang kita adaptasi dengan kondisi keadaan kayak Benar gitu. Sekali. Oke. Mbak Umi, itu dia luar biasa sekali tentunya ini pengusaha muda ketika mendapatkan kendala tadi. Ya, sekali lagi yang dilakukan Mbak Umi adalah segera melakukan motivasi-motivasi agar usahanya tetap bisa berjalan. Oke, kalau pemasaran sendiri Mbak Umi, selain tadi misalnya di sekitar Kota Mataram, ini pangsa pasarnya kemana saja untuk di Gilis Mbak Umi? Lebih banyak memang Mataram, tapi ada pelanggan saya yang paling jauh Lombok Timur. Sudah sampai di Lombok Timur juga? Iya, sudah sampai ke Lombok Timur. Tapi biasanya saya belum buka reseller Mas, jadi memang dia yang di Lombok Timur datang ke sini order H-1, H-2, besok saya ambil Mbak. Jadi sekali order dia banyak. Oke, pasti itu rahasianya ada di kunci rasa tentunya Mbak Umi ya? Selain itu bukan hanya soal rasa sih Mas, soal servis kita ke pelanggan. pelanggan. Juga, gitu. servis ke pelanggan juga. Nah, kalau untuk resep masakan sendiri, dulu namanya dapur Medina Kitchen. Medina Kitchen. Nah, di Medina Kitchen sendiri itu dari Mbak Umi atau ada resep keluarga sendiri Mbak? Dari saya juga. Jadi begini Mas, biar tidak salah ya, Medina Kitchen itu adalah usaha saya sama suami. Kalau dari The Gili ini adalah usaha keluarga besar. Kebetulan saya yang mengelola kayak gitu. Saya dan suami yang mengelola karena kita yang di sini gitu, yang di Mataram. Kebetulan yang ibu presidennya adalah ibu saya langsung kayak gitu. Berarti memang resepnya pun resep keluarga Mbak Umi ya? Dan iya, ada seperti dari itu. Oke Mbak Umi, selain tadi misalnya pemasaran yang sudah sampai ke Lombok Timur, dari sistem pemasaran sendiri yang dilakukan The Gilis selain online tentunya Mbak Umi, selain itu ada nggak misalnya dari cerita teman ke teman, maksudnya dari hasil silaturahmi atau seperti apa misalnya nih? Itu pasti, jadi pelanggan itu kan kalau dia puas dia akan order misalnya untuk acara arisan, terus acara pengajian, terus selain itu juga salah satunya dengan endorse. Seperti itu, endorse dari selebgram yang ada di Mataram. Nah, penting juga ya Mbak Umi? Penting, sangat penting sekali. Baik, Mbak Umi, melihat apa yang sudah disajikan di depan ini tentunya hasil dari jatuh bangun The Gilis ya. Iya. Pas terpuruk banget itu pernah nggak ngalamin Mbak Umi? Ada kondisi terpuruk ini ada pas saat kondisi The Gilis ini sudah jalan, terpuruk karena omset menurun drastis. Itu namanya bisnis wajar sih Mas, ada saat ramai sekali, ada saat tidak ada pemesanan bulan itu sebulan cuman ya di bawah 5 juta pernah kayak gitu. Kita sampai bingung mau bayar gaji pegawai bagaimana kayak gitu. Tapi itu tuh ya, kendala tadi tentunya tetap bisa dilewatin dan usahanya tetap semua harus dilewati, kalau nggak gitu ya nggak akan bisa maju gitu, nggak akan sukses gitu Mas. Bisa dibilang sukses juga belum sih, masih jauh perjalanannya. Mbak Umi, kita flashback ke belakang tadi Mbak Umi sedikit bercerita kalau karyawannya itu ada juga yang akhirnya diinapkan di sini. Artinya kalau dari karyawan itu rekrutmennya di sekitar
wilayah Tanjung Karang atau sudah dari mana saja ini karyawannya, Bu? Hanya Kota Mataram, tapi paling jauh di Dasan Agung. Oh, ada yang dari Dasan Agung juga. Ya, itu karena waktu itu kondisi pandemi awal tuh katanya yang positif daerah Dasan Agung. Langsung karyawan saya dan anaknya saya isolasi di sini supaya dia bisa bekerja. Oh iya, takutnya misalnya kalau balik-balik nanti juga Kayak gitu. seperti itu. Betul sekali. Mbak Mi, ini terakhir buat pengusaha muda di rumah, tentunya banyak mereka yang tengah mulai merintis usaha mereka. Ini kira-kira kiat buat mereka apa nih, Mbak? Saran saya sih harus bisa berinovasi, adaptasi dan tidak pantang menyerah. Intinya harus positive thinking. Positif kalau dagangan kita akan laku. Jadi kalau kita jualan apa, insya Allah akan laku. Insya Allah akan ada yang beli seperti itu. Nah itu dia pengusaha muda ya, tips dari Mbak Umi tentunya. Nah kalau pengen order nih Mbak Umi, ada di mana nih Instagramnya? Bisa ke Instagram @degili.mataram atau WhatsApp nomornya 087752436116. Oke, terlihat di bawah ini ya. Dan tentunya semua produk ini sudah tersedia di aplikasi NTB Mall, Mbak Umi ya? Iya, siap. Oke, terima kasih banyak Mbak Umi ini. Sangat menarik perbincangan kita di hari ini. Baik pengusaha muda, itu dia bincang-bincang kita dengan Mbak Umi. Tentunya sangat menarik dan inspiratif. Nantikan ing selanjutnya bersama saya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.